Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah yang saleh dan salehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi kita hari ini dengan tema 8 daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Semoga anak-anak ustazah tetap sehat, tetap semangat untuk menjalankan atau belajar walaupun kita tetap online. Mari kita doakan teman-teman kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah segera memberi kesehatan. Oke, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita dapat mengetahui manfaat keragaman karakteristik individu di dalam masyarakat. Kita bisa memahami tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Kita dapat menentukan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Kita bisa mengetahui tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap toleransi dalam keberagaman masyarakat di lingkungan tempat tinggal, dan kita dapat mengenal berbagai karya 3 dimensi dan membuat gambar rancangan karya 3 dimensi. Sudah siap semuanya? Baiklah, mari kita lanjut. Menjelaskan sikap toleransi dalam keberagaman. Toleransi merupakan sikap saling menghargai antar sesama. Dengan toleransi kerukunan dapat terwujud. Toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain. 3. Saling membantu antar sesama. 4. Senantiasa membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. 5. Bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan ras, agama, dan budaya. Kalau ustazah lihat, anak-anak ustazah yang soleh dan soleha ini sudah melakukan kelima tindakan berikut ini. Alhamdulillah ya. 6. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, ini yang harus kita tingkatkan lagi, rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita harus mementingkan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Manfaat keragaman karakteristik individu. Keragaman masyarakat Indonesia juga tampak dalam pakaian daerah. Pakaian daerah digunakan pada acara-acara tertentu seperti upacara adat dan hari besar nasional. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena kita dapat mengenal kekayaan budaya yang beragam dan juga dapat menambah wawasan tentang keragaman pakaian adat Nusantara. Nah, seperti ini pawai. Biasanya kita kalau pawai juga ada yang memakai pakaian adat. Oke, lanjut.
menjelaskan peran tokoh dalam teks fiksi. Ayo ingat kembali peran tokoh dalam suatu teks fiksi. Ada tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis, antagonis, ataupun tokoh tambahan. Ketiganya dapat dibedakan dari kemunculannya pada alur dan konflik dalam cerita. Oke, coba kita perhatikan cuplikan cerita fiksi berikut ya. Si tengah kebingungan sementara angin masih bertiup kencang, menerbangkan lebih banyak lagi atap pondok mereka. Ia menoleh ke kamar kakak tertua, tapi kamar itu kosong. Mungkin kakak masih berada di kebun, batinnya. Ayo kita cari kakak. Ia pun menggandeng si bungsu pergi ke kebun. Si tengah berperan sebagai tokoh protagonis karena berada di konflik dan alur cerita. Tokoh kakak berperan sebagai antagonis yang menjadi lawan main si tengah. Sedang si bungsu adalah tokoh tambahan yang menjadi penghias cerita. Itu tadi ya Nana Ustazah, peran tokoh dalam teks fiksi. Mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi. Dalam sebuah cerita, terdapat tokoh utama yang dapat berperan sebagai protagonis atau antagonis dan tokoh tambahan. Tokoh protagonis bisa memiliki watak yang baik, lemah lembut, atau bahkan sombong dan tidak peduli. Tokoh antagonis bisa memiliki watak yang berbeda dengan tokoh protagonis. Kita dapat mengidentifikasinya setelah membaca suatu cerita sampai akhir. Nah, anak-anak Ustazah bisa nanti membaca cerita Aladin dan Lampu Waksiat. Ini ada di buku ya, halaman 76. Pada cerita Aladin dan Lampu Wasiat, di situ ada yang namanya tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan. Nah, anak-anak Ustazah bisa mengisi latihannya sebagai bahan latihan di rumah. Menyampaikan hasil identifikasi tokoh pada teks fiksi. Pada teks fiksi ada tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda ataupun sama. Para tokoh teks fiksi berupa fabel juga memiliki peran dan watak. Nah, seperti ini. Dalam cerita Kancil dan Buaya, Kancil berperan sebagai tokoh protagonis yang berwatak cerdik. Anak-anak Ustazah sudah pasti tahu cerita tentang ini, oke? Selanjutnya, menjelaskan corak kegiatan ekonomi lingkungan sekitar. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap kegiatan ekonomi memunculkan beragam mata pencaharian. Mata pencaharian disesuaikan dengan corak kehidupan masyarakat di sekitarnya.
masyarakat di sekitar tempat wisata memiliki corak kegiatan ekonomi produksi dan distribusi. Ini contohnya, salah satu corak kegiatan ekonomi di tempat wisata adalah pedagang cindramata. Kalau di tempat kita ini, tempat wisatanya di mana? Ada yang tahu? Iya, contohnya Museum Mula Warman. Di situ adalah tempat wisata di daerah Tenggarong. Kegiatan ekonomi di tempat wisata umumnya bermata pencaharian sebagai penjaga tiket, tempat wisata, juru parkir, pemandu wisata, pedagang makanan, cindramata. Ada juga loh juru foto keliling dan petugas keamanan. Jadi ketika kita masuk dalam museum, pasti kita akan diarahkan oleh pemandu wisatanya. Masyarakat di dataran tinggi juga bercorak kegiatan ekonomi produksi. Mereka bermata pencaharian seperti petani sayur dan buah, pekebun di perkebunan, dan peternak sapi. Corak kegiatan ekonomi konsumsi dan distribusi banyak dijumpai di perkotaan. Masyarakat perkotaan memanfaatkan nilai guna barang produksi untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka juga umumnya memanfaatkan jasa seperti tukang pos, pengantar barang, dan sopir angkutan umum. Nah, anak-anak ustadzah ada yang tahu salah satu jasa pengantar barang di tempat kita diantaranya apa? Betul sekali. Ada yang namanya JNE, JNT, apalagi Tiki dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk kegiatan ekonomi di daerah perkotaan. Ya, kita lanjut ya. Sekarang kita akan belajar tentang membuat sketsa karya 3 dimensi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya. Benda 3 dimensi adalah benda-benda yang mempunyai ruang seperti kendi, ember, lemari, gelas, dan botol. Menggambar benda 3 dimensi adalah menggambar benda-benda asli 3 dimensi pada sebuah kertas gambar. Ini biasanya anak-anak cewek ya yang pintar gambar. Anak-anak ustadzah yang cowok bagaimana? Apakah bisa menggambar juga? Pasti ada ya. Nah, ini berikut langkah membuat sketsa karya 3 dimensi. Yang pertama, siapkan pensil, kertas, dan kendi yang akan digambar. 2. Gambarlah sketsa kendi pada kertas, lalu tebalkan garis sketsa untuk memperjelas gambar kendi tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membuat rancangan karya 3 dimensi. Benda 3 dimensi juga dapat disebut karya seni rupa. Teknik membuat karya seni rupa ada 3, yaitu membentuk, mencetak, mencukil, dan menempel. Teknik membentuk dilakukan dengan cara menekan bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin. Kita cukup menggunakan tangan untuk membentuk benda lunak sesuai keinginan. Kita juga dapat menggunakan alat seperti sudip. Contohnya
karya 3 dimensi dari bahan tanah liat. Hasilnya seperti ini, menjadilah sebuah kendi. Tadi kita sudah belajar tentang memahami keragaman karakteristik individu dan manfaatnya, mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi, membuat karya 3 dimensi, dan menjelaskan corak kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Semua itu bisa kita lakukan ketika kita mempunyai rasa peduli, toleransi, dan kerjasama. Seperti di Surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian menjadi laki-laki dan perempuan, dan dengan menciptakan manusia berpasangan, kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Meneliti." Anak-anak ustazah, dari ayat ini Allah mengatakan bahwa Allah tidak pernah membeda-bedakan fisik manusia. Yang paling Allah sayangi adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ingat anak-anak ustazah, yang Allah sayang adalah orang-orang yang paling bertakwa. Untuk itu ustazah harap anak-anak ustazah semua bisa menjadi orang-orang yang paling bertakwa, sehingga kita akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ustazah, cukup sekian dari ustazah. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan ingat selalu berbakti kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.